Kalau selama ini kamu berpikir bahwa kesuksesan hanya tentang uang, jabatan, dan bagaimana membuat orang lain kagum, mungkin sudah waktunya kita melihat kesuksesan dari sisi yang berbeda. Karena ada orang yang memiliki banyak uang, tetapi hidupnya tidak tenang. Ada yang memiliki jabatan tinggi, tetapi setiap hari merasa takut kehilangan. Dan ada juga orang yang hidupnya sederhana, tetapi wajahnya tenang, hatinya lapang, dan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Lalu apa sebenarnya rahasia sukses yang seperti itu? Saya pernah berpikir bahwa untuk mendapatkan kepercayaan seorang bos, saya harus menjadi orang yang paling pintar. Saya harus selalu terlihat hebat. Saya harus selalu terlihat hebat. Saya harus menunjukkan bahwa saya mampu melakukan semuanya. Tapi, semakin saya belajar tentang kehidupan, saya justru menemukan sesuatu yang sederhana. Ada 3 kunci yang jauh lebih penting daripada sekadar kepandaian. Yang pertama adalah kejujuran. Jujur ketika ada yang melihat, dan tetap jujur ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Karena mungkin manusia tidak mengetahui apa yang kita lakukan ketika sendirian, tetapi Allah mengetahui semuanya. Kadang kita berpikir bahwa berbohong sedikit tidak akan membawa masalah. Mengambil sesuatu yang bukan hak kita juga mungkin terlihat kecil. Memanipulasi keadaan demi mendapatkan keuntungan mungkin terasa seperti jalan pintas. Tapi, percayalah, sesuatu yang dimulai dengan ketidakjujuran seringkali membuat hati kehilangan ketenangan. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk jujur, meskipun kejujuran itu membuat kita kehilangan keuntungan, hati kita menjadi jauh lebih ringan. Yang kedua adalah amanah. Ketika seseorang memberikan kepercayaan kepada kita, jangan anggap itu hanya sebagai pekerjaan. Anggaplah itu sebagai tanggung jawab. Kalau bos memberikan sebuah tugas, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau si orang timan menitipkan sesuatu, jaga dengan baik. Kalau keluarga memberikan kepercayaan, jangan khianati, karena orang yang amanah mungkin tidak selalu menjadi orang yang paling pintar di dalam sebuah ruangan, tetapi dia adalah orang yang paling ingin dipertahankan. Bayangkan ketika seorang bos memiliki 10 orang karyawan yang semuanya pintar, tetapi hanya 1 orang yang benar-benar bisa dipercaya. Siapa yang akan dia cari ketika ada pekerjaan penting? Tentu orang yang amanah. Dan yang ketiga, ini yang paling sering kita lupakan. Jangan mengejar dunia sampai kita lupa kepada Allah. Bekerjalah dengan keras, belajarlah dengan sungguh-sungguh, bangun usaha, cari rezeki, kejar cita-cita. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Islam tidak mengajarkan kita untuk bermalas-malasan, tetapi jangan sampai ketika kita mengejar rezeki, kita meninggalkan salat. Jangan sampai mengejar uang, kita kehilangan waktu untuk berdua. Jangan sampai mengejar jabatan, kita mulai merendahkan orang lain. Karena pada akhirnya, semua yang kita kejar di dunia ini akan kita tinggalkan. Rumah akan kita tinggalkan. Kendaraan akan kita tinggalkan. Uang akan kita tinggalkan. Jabatan juga akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa hanyalah amal dan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Dan dari sinilah saya mulai memahami bahwa menaklukkan hati seorang bos sebenarnya bukan tentang bagaimana kita menjilat atasan, bukan tentang bagaimana kita berpura-pura baik, dan bukan tentang bagaimana kita membuat orang lain terkesan, tetapi tentang bagaimana kita membentuk diri menjadi manusia yang jujur, amanah, dan tetap memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Mungkin kita belum kaya, mungkin pekerjaan kita masih sederhana, mungkin penghasilan kita belum seperti yang kita harapkan. Bahkan, mungkin saat ini kita sedang berada di titik paling sulit dalam hidup. Tapi, jangan pernah merasa bahwa hidup kita tidak berharga. Selama kita masih mau bekerja, masih mau berusaha, masih mau memperbaiki diri, dan masih mau mendekat kepada Allah, belum ada kata terlambat. Bisa jadi rezeki kita belum datang, bukan karena Allah melupakan kita, tetapi karena Allah sedang mempersiapkan kita untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Jadi mulai hari ini, jangan hanya bertanya, bagaimana caranya supaya saya sukses? Tanyakan juga, apakah ketika saya sukses nanti, saya masih menjadi orang yang sama? Apakah saya masih mau salat? Apakah saya masih mau bersyukur? Apakah saya masih mau membantu orang lain? Dan apakah hati saya masih mengingat Allah? Karena kesuksesan yang sebenarnya bukan ketika kita memiliki dunia di tangan, tetapi ketika dunia ada di tangan kita tanpa membuat Allah keluar dari hati kita. Semoga pekerjaan kita menjadi ibadah. Semoga usaha kita menjadi jalan datangnya rezeki yang halal. Semoga orang-orang yang mempercayai kita tidak pernah kecewa karena amanah yang kita pegang. Dan semoga ketika suatu hari Allah memberikan kita kesuksesan, kita tidak menjadi sombong karenanya. Karena kita sadar, semua yang kita miliki sebenarnya hanyalah titipan. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal, kehidupan yang tenang, pekerjaan yang penuh keberkahan, dan kesuksesan yang bukan hanya indah di dunia, tetapi juga menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat.